yang selanjutnya dalam operational control itu safety briefing. Safety briefing baik di lapangan juga ada di gudang. Ini yang paling penting kita setiap pagi sebelum mulai bekerja, sebelum jam 8 kita sudah harus melakukan safety briefing. Dan kadang-kadang digabung dengan toolbox meeting sekalian. Ini kondisi di gudang, kondisi di lapangan juga. Pada awal memang safety briefing atau toolbox meeting ini akan menjadi kendala karena banyak pekerja-pekerja yang belum siap. Namun dengan diadakan dan push pemaksaan dari atas sampai ke bawah sehingga lama-lama menjadi kebiasaan, semua personil atau pekerja sudah siap pada waktu sebelum bekerja. Jadi dalam paling minimal hasil manfaat dari toolbox meeting itu adalah mengumpulkan mereka pada waktu sebelum bekerja lengkap. Yang tidak lengkap berarti ada sanksi. Toolbox meeting sendiri ini sudah kita beri guidance hanya 5 menit, maksimal 5 menit. Ya, ini ada pembukaan dari personil IHSE sendiri, mengecek APD-nya, menanyakan kondisi kesehatan, menanyakan semalam sampai jam berapa, menyampaikan apa yang harus dikerjakan hari ini, mengingatkan risiko bahayanya, mengingatkan target mutu, juga pengecekan izin kerja yang tadi, yang tiap hari harus dibuat, dan berdoa. Ini cukup 5 menit, yang gunanya sangat banyak sekali, karena bisa mengumpulkan selengkap pada waktu sebelum bekerja. Itu paling minimal. Dan kembali memberi semangat kebersamaan. Dan ini dibuatkan risalahnya. Jadi setiap hari ada risalah toolbox meeting atau safety briefing. Beberapa site facilities di lapangan, yang paling berat adalah ini Pak ya, sebelah kiri, ini para perokok. Ini para perokok ini kadang-kadang sering curi-curi ini merokok dari sembarang tempat. Kita sudah lokalisir di tempat tertentu hanya merokok. Saat bekerja tidak boleh merokok. Jadi kita bikin tempat khusus. Jadi jika ada yang melanggar, ini kembali sanksi. Jadi ini termasuk juga salah satu kiat kami untuk mengurangi perokok. Oke, tenda, tempat-tempat sampah, juga tempat cuci tangan, first aid, tempat makan kita sudah harus siapkan, tidak makan di tempat tidur. Jadi tempat makan ada khusus. Juga toilet urgent namanya, toilet yang jika ada yang belet. Tapi biasanya kalau untuk menghemat penggunaan air, kalau memang untuk mandi dan cuci rutin itu mereka memiliki tempat tertentu. Juga tempat tidur, palbed. Ini terakhir kita ada yang kita modifikasi sedikit dengan membuat tenda yang panggung ya, supaya tetap tidak lembab. Rambu-rambu kampanye kita, ini sangat penting. Kembali mengingatkan, kadang-kadang karena saking biasanya kita lupa diingatkan. Jadi kembali mengingatkan dan membaca ini. Barikade yang rambu-rambu untuk dibaca oleh tamu, gitu ya. Kamu pasti ditaksi dulu sebelum ke lapangan, sebelum masuk ke lokasi green zone, yellow zone. Itu adalah rambu-rambu.
personal on duty, superintendent on duty. Jadi kita selalu tampilkan siapa pengawas pekerjaan yang bertanggung jawab di sini. Nah, ini dengan nomor handphonenya. Jadi setiap orang kalau mau bertanya, ya bertanyalah dengan orang-orang ini mengenai standar-standar. Jangan bertanya para pekerja. Oke, ini rambu-rambu selanjutnya. Ini adalah seftilan untuk membatasi area green, area red, dan area red, green, red, yellow, dan green. Pemeriksaan kesehatan, terutama tensi, saturasi, dan suhu tubuhnya. Jadi ini setelah adanya COVID kami tambahkan saturasi dan suhu tubuh. Sebelum COVID kami melaksanakan hanya pemeriksaan tensi, karena memang hanya yang tensinya di bawah 100, tidak lebih tinggi dari 130 yang boleh naik ke atas. Alat pelindung ini secara umum sudah biasa Pak, seperti ini. Helm, sepatu, rompi, full body, sarung tangan, masker, kacamata, tameng was, tameng gerinda. Nah ini yang poin 4 ini ada tambahan untuk untuk positioning pada saat tangannya harus bekerja bebas. Ini adalah penerapan alat pelindung diri kita yang jadi kalau pekerja-pekerja erection ini ataupun slinging itu yang di atas ini memang harus full body harness, kalau yang di bawah tidak harus memakai full body harness dan hanya tubuh biasa. Namun kalau yang di atas para climber ini harus memakai full body harness, helmnya helm khusus, dan sepatunya sepatu yang anti slip. Ini salah satu, ini sudah lama, ini pekerjaan fondasi barikade-barikadenya juga pada saat pengecoran chimney. Nah, pengecoran chimney karena dia posisinya di atas, kita harus siapkan tipian yang dengan pagar. Ini juga memang perlu kehati-hatian, jangan sampai menyenggol, mempengaruhi posisi dari staf sendiri. Ini adalah pembatasan area red zone dan yellow zone. Oke, sepertinya sepele, namun soal 5R ini menjadi bolak-balik menjadi masalah. Bukan menjadi masalah, tapi sesuatu yang berulang. Sehingga di tingkat manajemen kami mewajibkan adanya disposal day. Jadi disposal day ini kembali membiasakan untuk bersih-bersih sebelum dan sesudah pekerjaan. Kami biasanya lakukan di Sabtu pagi untuk disposal day dengan dihadiri oleh personel proyek. Jadi yang tidak bisa dihadiri oleh personel proyek dilaksanakan secara mandiri dengan mengirimkan dokumentasinya. Nah, yang kita harapkan proses bersih-bersih ini sendiri mereka lakukan sebelum dan setelah bekerja. Jadi ada 15 menit sebelum bekerja atau setelah toolbox meeting, mereka melakukan bersih-bersih, dan juga sebelum mereka meninggalkan lapangan juga melakukan bersih-bersih. ID card. Nah, di sini kami sudah tambahkan sendiri, ada poin khusus yang sudah melakukan pemeriksaan COVID, kita tambahkan di dalam barcode-nya. Jadi pekerja sendiri, walaupun mereka setelah kedatangan itu mereka masuk di dalam ring 3, 1 bulan sekali. Jadi tapi tetap harus melaksanakan pemeriksaan COVID. Selanjutnya adalah inspeksi di lapangan, baik peralatan maupun pekerjaan.
Ini kalau di kita peralatan yang paling banyak aktif adalah Fococrane atau Hiapcrane, gitu ya. Karena inilah yang paling sering banyak bergerak, banyak mobilisasi, sehingga kadang-kadang perlu Pak untuk diinspeksi. Nah ini semua faktor keselamatan faktor mempengaruhi keselamatan kerja pada Fococrane tersebut harus kita periksa. Ini dibuktikan dengan berita acara siap operasinya setiap hari, sehingga kita yakin bahwa alat yang kita pakai itu dalam kondisi baik dan tidak mengundang risiko kecelakaan kerja. Fococrane juga forklift di gudang. Juga peralatan detail pekerjaan, jadi misalnya ya blok seperti ini blok, terus genset kecil, gerinda gitu ya, mata bor, nah ini earfor gitu ya, itu kita harus periksa setiap hari. Ini adalah juga inspeksi ini aktivitas kita yang mana yang masih layak, masih baik, talinya masih utuh. Jika sudah mulai rusak harus dikembalikan dan diganti yang baru. Juga peralatan kerja seperti ini adalah tensioner kita harus dicek, oli, roll biasanya ada di pulinya, di puli kadang-kadang. Nah, selain daripada itu juga ada yang inspeksi yang rutin. Ada rutin, ada non-rutin yang harus kita isi ke dalam aplikasi GSI. Nah, ini seperti ini hasilnya. Ada inspeksi rutin dan non-rutin yang dilaporkan setiap hari, setiap ada kegiatan. Ada inspeksi, sorry. Selanjutnya kami mau bahas sedikit masalah emergency response. Jadi ini yang paling utama, yang paling kita tekankan pertama kali adalah jika terjadi kecelakaan. Dan tindakan pertama kita jika terjadi kecelakaan, karena kita sangat aware, sangat jangan sampai terjadi fatality ataupun kecelakaan. Jadi sekecil apapun sebetulnya kita aware. Jadi jika terjadi kecelakaan, pertama langsung dilaporkan kepada pengawas. Jika dia misalnya meninggal, maka kita akan lapor ke pelaksana dan pelaksana K3L dan langsung menghubungi keluarga. Jika persetujuan keluarga boleh diperiksa, ya, kita akan periksa dulu ke rumah sakit, visum ataupun otopsi, sehingga baru dibawa ke rumah korban dan bisa dikuburkan dan kita selesaikan administrasi atau hal-hal lebih lanjut. Namun jika tidak meninggal, maka segera kita melakukan bantuan P3K oleh petugas kesehatan kita di proyek. Nah, jika perlu dia perawatan intensif, ya kita bawa ke rumah sakit dan dirawat di rumah sakit. Kalau jika tidak, dia pengobatan di tempat kerja saja, klinik proyek. Nah, terus kalau juga bisa melanjutkan pekerjaan, ya silakan. Kalau tidak, dia istirahat. Jadi istirahat di rumah, Pak, ya, bukan istirahat di base camp. Jadi memang kita keluarkan dari lokasi pekerjaan. Selanjutnya, setelah dia sembuh, ada catatan medis, dan jika memang itu sendiri menjadi administrasinya. Selanjutnya, tanggap darurat untuk kami siapkan untuk rumah sakit rujukan. Dulu kami sudah siap membagi-bagi pekerjaan menjadi beberapa zona, sehingga tiap-tiap zona ini ada rumah sakit rujukannya atau puskesmas terdekat. Jadi yang memang untuk pengobatan yang perlu pengobatan intensif,
kita akan langsung rujuk ke rumah sakit terdekat. Kita lakukan dengan kerjasama dengan rumah sakit tersebut. Ini pelatihan-pelatihan. Jadi pelatihan terhadap adanya kecelakaan kerja, walaupun sudah berkali-kali tetap saja kita lakukan penyegaran-penyegaran. Jadi sekaligus untuk mengingatkan kembali pekerja-pekerja di lapangan, personel-personel waskita untuk bahwa ada resiko itu, jangan sampai kita teledor dan lupa. Selanjutnya juga ada pelatihan-pelatihan PKK di tingkat bisnis dengan mendatangkan tim-tim expert dari luar. Pelatihan emergency response untuk huru-hara dan ancaman bom atau senjata tajam. Ini juga kita melibatkan dari aparat polisi setempat. Juga untuk kebakaran dan gempa bumi. Nah ini kita kadang-kadang lakukan pelatihan tanggap darurat di kantor, juga di gudang, karena di gudang pada saat kondisi daerah, pada saat bekerja di atas tumpukan-tumpukan barang, mereka harus segera menjauhi lokasi material-material yang berbahaya. Emergency response dalam penggunaan APAR dan juga pelatihan-pelatihan primer. Ini pengukuran kondisi lingkungan, kondisi air, tingkat salinitasnya, tingkat lumpur, juga mobil kita, emisinya, tingkat emisi, kebisingan seperti di air. Nah, selanjutnya kami juga melaksanakan audit internal mandiri di proyek. Jadi audit internal proyek ini sudah menjadi prosedurnya kita. Prosesnya adalah post audit. Jadi satu bagian proyek mengaudit bagian proyek yang lain. Nah, ini kita terbuka dengan kondisi masing-masing. Kalau ada yang kekurangan kita perbaiki bersama-sama. Ini kami tekankan bahwa demi kebaikan bersama-sama. Juga audit di lapangan. Jadi yang audit lapangan pasti bukan dari bagian superintendent, dari bagian yang lain dari project. Juga di kantor dilakukan safety meeting, baik itu offline maupun online. Di waskita, di FEC sudah kami biasakan itu adanya FEC Talk setiap Kamis malam Jumat biasanya. Nah ini dengan materi-materi serius, kadang-kadang materi-materi yang tidak begitu serius. Jadi termasuk di sini masalah stres, masalah masalah kesehatan, terus masalah manajemen waktu. Jadi sangat terbuka. Ini Pak Bowo ini sangat aware dengan FEC Talk. Jadi kita sangat terbuka dengan materinya. Biasanya juga yang bawa materi, kalau yang bawa materinya masih seger-seger biasanya ramai pesertanya Pak. Ya kan Pak Bowo ya. Ini sosialisasi K3 dan edukasi dan sosialisasi K3 ini terus kami rutinkan. Kami suka mengundang tim-tim expert dari luar, dari aparat pemerintah, dari dinas kesehatan, dari dinas tenaga kerja, dari kemarin itu BNPB, gitu ya. Jadi kita bekerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu, lembaga-lembaga pemerintah juga untuk melatih kita. Peningkatan kebugaran kita lakukan senam pagi, ini baik di kantor, juga di gudang yang mempunyai lapangan luas. Jadi biasanya di halaman gudang dan halaman kantor.
Ini rutin di kantor, pemeriksaan suhu tubuh di kantor, juga di lapangan. Tadi sudah termasuk yang tadi, pengukuran suhu dan saturasi ya, sebetulnya ada saturasi di saturasi. Dua, kebijakan untuk antisipasi COVID, jadi cuci tangan dan hand sanitizer, pemakaian masker di lapangan juga, pengukuran suhu di lapangan, tempat bekerja, kantor, musola ini kita tetap harus siapkan untuk mengkondisikan terhadap prosedur-prosedur COVID-19. Jarak antar penduduk harus 1 meter, memang harus siapkan seperti ini. Juga ada rumah Oke. Rambu-rambu medsos kampanye kita, pemeriksaan kesehatan sendiri, PCR. Kalau di tingkat pekerja ini di ring 3, jadi di posisi di 1 bulan sekali. Juga pembagian vitamin-vitamin ya, suplemen-suplemen untuk meningkatkan imunitas. Juga disinfektan bagian-bagian tertentu yang dalam 1 hari bagian-bagian tertentu seperti handle pintu itu harus setiap 2 jam sekali, yang bagian-bagian yang sering tersentuh. Oh nih, rumah isolasi mandiri ya, bagi yang terpapar COVID kita isolasi di dalam rumah-rumah tertentu. Juga kita atur caranya. Walaupun bisa bekerja secara administrasi di ruang isolasi, ya tetap kita atur dengan jarak. Oke, selanjutnya reward. Jadi ada beberapa sanksi-sanksi, surat teguran, tapi juga ada reward dari kita. Jadi ini kita vendor, rumah vendor, apalagi personil yang berdasarkan penilaian kita bisa melaksanakan dan konsisten melaksanakan prosedur JSE, kita berikan penghargaan. Punishment. Nah, ini selain reward juga ada punishment. Kami sampai terapkan denda-denda. Jadi denda-denda seperti misalnya kalau tidak tidak melaksanakan membuang sampah, misalnya membuang sampah sembarangan, ini langsung didendakan 50.000 1 orang. Jadi ini akan dibuatkan caranya bahwa dia melanggar dan akan dipotong dalam oknum pekerjaan vendor tersebut. Selain itu kami juga melaksanakan improvement yang waskita sendiri mensyaratkan harus ada 10 improvement setiap tahun. Jadi ini adalah salah satu beberapa improvement dari kami. Ini salah satunya adalah perbandingan metode erection. Jadi ada yang hasilnya adalah adanya inovasi yang lebih lanjut. Nah, gitu. Jadi ada inovasi yang akan kita setelah dari improvement tersebut ada lagi inovasi yang kelanjutannya. Jadi seperti ini adalah inovasi untuk gene pool-nya sendiri. Juga ada waskita asset tracking system. Jadi ini RFID. Jadi pengecekan material dengan menggunakan RFID. Jadi tagline-nya si material sesuai materialnya masing-masing itu dicek dengan menggunakan screening RFID. Adanya juga mengenai ini sudah lama yang menarik
atau stringing dengan drone ya. Sehingga memang ada efisiensi di sini, ada efisiensi waktu dan efisiensi biaya. Juga ada improvement kami di percepatan stringing dengan menggunakan double cooling. Jadi kita double release time-nya, jadi bisa sekaligus dari beberapa. Ini applied turntable ini adalah kondisi jika hasil kita itu ternyata rusak, ada kerusakan sehingga harus digulung ulang. Nah, ini proses penggulung ulangan tadi yang selama ini sebelumnya kita lakukan, kita gulung menjadi roll baru, kita menggunakan, selanjutnya kita improve menjadi payout turntable ini. Jadi ini ada semacam blindes, seperti blindes begitu yang menggulung sebelum masuk ke mesin, sehingga kita menghemat waktu, menghemat biaya, jadi kita tidak bekerja 2 kali di sini. Ini termasuk beberapa kegiatan-kegiatan EPC sendiri untuk menggairahkan K3 di lingkungan unit bisnis. Jadi ini tim-tim proyek ini memulai beberapa bagian. Ini salah satunya adalah cermatnya, ada juga lomba poster, lomba TikTok, jadi lomba fotografi. Jadi ini menjadi suasana di proyek untuk K3, untuk IAC itu menjadi bergairah. Dan sini kami tekankan juga kepada personil kami di proyek untuk selalu memberikan pencapaian yang terbaik, walaupun hal-hal kecil, walaupun cuma lomba TikTok, tapi berikan yang terbaik. Kalau mau refreshing yang terbaik, nah begitu kira-kira. Jadi selalu berikan yang terbaik. Waskita Award juga lebih besar dari itu, ada untuk skala waskita, kita juga kami memotivasi personil kami untuk memberikan yang terbaik. Jadi di sini di tahun 2020 untuk 2020 itu kita ada Best IKM Award, Best Innovation Award, itu yang juara 1, dan juara 2-nya di Best Innovation Award juga. Ini ada penghargaan di tingkat waskita tahun 2020 yang dilaksanakan di Januari 2021. Juga Zero Accident dari Dinas Tenaga Kerja Jambi, P2HIV dari Kementerian Tenaga Kerja RI sudah mendapat kategori gold. Ini mudah-mudahan di waktu yang akan kita tingkatkan lagi. Mungkin sejauh ini itu dulu dari kami. Kami mohon saran, mohon share, masukan jika dari rekan-rekan dari forum IHSC BUMN Karya, BUMN Konstruksi, mungkin selanjutnya ada pertanyaan atau saran atau kritik, monggo mungkin silakan kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Bella atas presentasi materinya. Mungkin sekarang sesi diskusi ya. Kalau ada mungkin pertanyaan mungkin bisa raise hand atau mungkin ditulis di kolom chat. Silakan teman-teman semua, mungkin ada yang pernah pengalaman juga di SUTET maupun SUTT. Ini ada pertanyaan dari Pak siapa nih? Pak D ini. Pak D. Pak D ya? Pak D. Pak D izin bertanya nih terkait JSA dan work permit dalam pembuatan itu, apakah ada ketentuan dari perusahaan yang berlaku JSA dan
work permit itu sendiri atau dari kementerian yang menerbitkan CSA atau work permit, contoh di pertambangan, konstruksi dan lain-lain. Terima kasih. Ini Pak Dini dari mana ya ini? Silakan Pak Bila. Iya, Mungkin baik. dari umum ya, Pak Dwi ya. Ya, baik. Kami ini yang kami laksanakan adalah mengikuti dari format karena owner kami adalah PLN, working permit kami dengan PLN, kami ikuti format dari PLN, Pak. Namun kalau yang permit internal kami itu adalah berdasarkan format dari unit bisnis kami, dan memang itu bagaimanapun juga jauh lebih detail dan lebih banyak yang harus kita siapkan. Karena bagaimanapun juga JSA ini harus sedetail mungkin dan sebanyak mungkin ya Pak ya. Kadang-kadang dari waktu ke waktu perlu kita update, kita berdasarkan masukan-masukan, juga berdasarkan pengalaman-pengalaman kita akan update dan kita buatkan persetujuan lagi kalau itu menyangkut persetujuan ke PLN, dan kalau ke internal kita langsung melaksanakan dari tingkat internal. Mungkin begitu Pak jawaban dari kami. Ya, mungkin kalau dia kan sudah ada ketentuan dan mungkin dari perusahaan masing-masing juga punya ini ya. Data sendiri-sendiri juga ya, terkait mungkin filosofinya lah sama lah ya, kayak standar gitu. Itu ya. Berikutnya dari Pak Istian Wijayanto, mungkin teman-teman yang ingin bertanya mungkin sebaiknya ini ya, dari mana instansinya biar kita tahu dan saling kenal gitu ya. Silakan Pak Istian. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan Pak, saya Istian Wijayanto, saya dari Kaltim Pak. Saat ini saya di mining nih Pak. Ya, terima kasih nih sesinya hari ini sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan yang di-sharingkan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Untuk pertanyaan Pak, yang pertama sih saya tertarik terkait dengan safety culture maturity level nih Pak. Nah, cuman saya pengen belajar karena juga baru mendengar beberapa waktu yang lalu saja gitu ya. Bagaimana mekanisme survei culture maturity level Pak? Apakah kita lakukan sendiri atau melibatkan pihak ketiga, contohnya konsultan? Kemudian bagaimana untuk mengupgrade dari tadi misalkan level 2 ke level 3? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua kaitannya dengan listrik, Pak. Saya juga masih awam ya. Pernah suatu hari saya membaca insiden recall gitu ya Pak ya. Ini kaitannya dengan kecelakaan. Waktu itu kejadiannya secara singkatnya ada personil tersengat arus listrik. Nah, cuman kalau setelah dilihat di situ ada kabel listrik ya 380 volt sama yang diinstal di satu situasi ya, satu posisi sama kabel jaring nih. Mohon pencerahannya, apakah instalasi kabel listrik sama kabel jaringan untuk IT ini diperkenankan atau tidak? Nah, bagaimana mekanisme yang aman termasuk kontrol isolasinya sebelum andai kata kita mau melakukan pekerjaan di situ ada hal-hal yang bersinggungan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Istian. Yang pertama tadi masalah maturity level ya, untuk pihak yang mensurvei, kemudian yang kedua listrik atau jaringan, lihat mekanisme amannya ya. Monggo Pak Bila. Ya, baik. Mungkin kalau yang maturity level ini yang menilai itu adalah pasti di tingkat manajerial, dan ada mungkin Pak Bowo mungkin lebih tahu kali Pak, dalam penilaian akhir di waskita tingkat maturity level.
dalam proses penilaian ya. Namun dalam proses untuk peningkatannya tentu saja seperti yang kami bilang tadi Pak, tingkat implementasinya kita itu harus benar-benar terlaksana dari tingkat atas sampai bawah. Memang proses pelaksanaan bagaimanapun juga harus bersifat pemaksaan, Pak. Jadi pada tingkat awal adalah proses pemaksaan, sehingga sampai suatu pada saat level tertentu itu menjadi budaya. Nah ini dengan proses yang rutin, seperti kami kasih contoh seperti 5R tadi, yang harusnya bersih-bersih, yang harusnya menjadi budaya kita semua, bukan harus budaya kerja. Di rumah pun kita harus bersih-bersih dengan anak istri gitu ya. Nah itu walaupun kita jumpai setiap hari, kadang-kadang masih saja budaya bersih-bersih itu belum terlaksana. Nah begitu, sehingga tetap ada kombinasi antara unsur force sendiri dari atasan dan dikombinasi dengan kesadarannya masing-masing personil dengan adanya rutinitas, Pak. Nah, dengan adanya rutinitas sehingga itu menjadi lama-lama menjadi kebiasaan. Apalagi dengan adanya mereka mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut, sehingga mereka dengan sadar tahu bahwa apa yang dipaksakan oleh perusahaan tadi itu adalah sesuatu yang berguna bagi mereka. Nah ini sebentar ini. Sorry. Ini ya. Nah, ya. Nah, dalam hal untuk mencapainya tadi, menurut kami yang seperti itu, tetap harus ada force dari atas. Yang kedua, merutinkan itu sehingga menjadi kebiasaan. Yang ketiga, menimbulkan adanya suatu karena kerutinan tadi menimbulkan adanya sesuatu perasaan atau sikap bahwa apa yang dikerjakan itu sebetulnya sangat bermanfaat. Nah, jangan sampai seperti poin kedua pada anak tangga kedua, reaktif. Ini hanya reaktif setelah terjadi kecelakaan baru mau bersih-bersih, baru mau pakai APD kan gitu ya. Nah, ini pada level inilah kita harus rubah tingkatnya ke tingkat proaktif, paling tidak di tingkat proaktif Pak, di tingkat 4. Karena dengan proaktif ini berarti mereka sudah, budaya perusahaan itu sebetulnya sudah terlaksana, karena mereka sudah mengantisipasi baik di tingkat manajemen puncak, dini ataupun di lapangan itu, dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan di atas pemenuhan. Walaupun di dalam prosedur belum terdapat, tapi mereka sudah mengantisipasi yang lebih. Jadi maturity level ini sendiri ya sejauh ini memang kalau memang masih dalam tahap pemenuhan standar, pemenuhan prosedur, ya ini masih di level 3. Ya, kita mudah-mudahan akan selalu meningkatkan ke arah proaktif sehingga ada peraturan-peraturan atau prosedur yang sudah dibuat walaupun belum terjadi kecelakaan, belum terjadi accident-nya. Menurut kami begitu Pak. Mungkin kalau soal metode penilaiannya tadi mungkin pas Pak Bowo bisa bantu jawab, Pak Bowo. Ya mungkin sebelum menjawab pertanyaan kedua, mungkin saya sampaikan untuk
level ini biasanya dari pihak independen juga ada ya, atau dari akademisi, tapi internal juga boleh melaksanakan, dan itu bisa bertahap. Misalkan ada setelah peningkatan, ada apa namanya sosialisasi atau pelatihan, mungkin bisa disurvei kembali gitu ya. Saat ini pun kita lagi juga ada survei dari McKinsey ya, untuk sebagai konsultan bisnis dari Waskita Karya yang saat ini melaksanakan program transformasi. Kita juga ada survei lagi, tapi mungkin hasilnya belum keluar untuk update saat ini gitu Pak Ian ya. Kemudian silakan Pak Bella untuk tambahan pertanyaan yang kedua tadi ya, mengenai keamanan jaringan ya. Mungkin ini saat streaming ya. Ya. Mungkin yang dimaksud ini Pak ya, di jaringan pada saat streaming, atau mungkin pada saat di level di listrik, di alat bantu Pak ya, di sumber listrik, di bekerja, di genset, mungkin begitu? Oh, di Kalau pekerjaan ya, di dekat bangunan Pak, betul. Oke. Jadi di instalasi di sumber listrik Pak ya, di genset atau di Ya, power sumber plant gitu listrik. ya. Oke. Jadi memang benar, pertama hanya boleh orang tertentu yang punya sertifikat atau izin untuk mengelola listrik, tidak sembarang tangan harus mengelola. Jadi tidak sembarang orang atau sembarang tangan yang bisa mengotak-ngatik atau masuk. Jadi kalau di Waskita, genset itu harus di dalam satu bangunan, hampir-hampir mirip seperti untuk BBM ya Pak ya. Nah, hanya satu orang di lokasi tersebut yang boleh membuka kuncinya dan mengoperasikannya. Nah, yang kedua, tentu saja orang tersebut sudah mempunyai standarisasi Pak. Dia tahu yang mana jenis kabel power, kabel inlet atau outletnya, ukuran-ukuran kabel, semua harus mereka menguasai hal itu. Audit internal kami yang paling penting yang akan kami seperti kami lakukan tadi, audit internal itu yang paling utama yang kami lakukan adalah lokasi power plant, dari power plant sama BBM ya Pak ya, karena itu sangat riskan sekali. Nah itu, dan sering malah jadi temuan di situ. Jadi kedua bagian itulah yang paling bahaya, dan sehingga kami selalu harus harus terpenuhilah standar-standar minimalnya. Nah, jadi menurut Pak Asien Pak ya, Asien tadi, jadi memang tadi Pak, yang paling penting tidak semua orang bisa mengoperasikan, hanya orang tertentu. Biasanya satu orang kita tunjuk untuk mengoperasikan dan bekerja di power plant tersebut. Audit dan pemeriksaan berkala harus dilakukan, jadi terutama dari personil PSI secara rutin. Sekali-sekali kita memerlukan perlunya audit dari pihak luar, Pak. Jadi keamanan jaringan, keamanan perkabelan, keamanan instalasi, yang kadang-kadang kita, tapi jangan terlaluan juga Pak, kita kadang-kadang terlalu care di power plant-nya, namun di jaringannya kita kadang-kadang lupa. Nah ini terutama sambungan-sambungan, juga terhadap perlindungan kabel tersebut atau instalasi, dia biasanya lampu atau alat dari cuaca ya Pak ya, dari cuaca, dari hujan. Jadi memang semua kegiatan listrikan tersebut harus terlindung dari cuaca Pak. Begitu Pak, mungkin dari kami. Baik, terima kasih Pak.